Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya sendiri Olen. Saya Rini Wijastuti. Saya Suzana. Kami dari kelas 11-19 akan mempraktekkan praktek supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang, perkenalkan saya Olen, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Hari ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam proses coaching dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Nah, rekan-rekan, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya bernama Ibu Rini Widiastuti. Ya, beliau juga seorang calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kalian gimana kabarnya? Baik juga Bu. Nah, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses coaching yang Ibu lakukan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Bu. Tujuan dilakukannya supervisi ini. Dimana pertama yang pasti untuk meningkatkan kualitas coaching Ibu Rini, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Rini. Sehingga kedepannya nanti proses coaching yang Ibu Rini lakukan, Ibu sebagai coach bisa tambah dan lebih baik lagi. Namun, pertama-tama nih Bu Rini, percakapan prasupervisi ini sebagai bentuk persiapan agar Bu Rini semakin siap nanti dalam proses coaching. Nah, yang perlu kita diskusikan pada hari ini, pada percakapan ini, pertama itu tentang rubrik penilaian. Saya akan menyampaikan kepada Bu Rini beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu, bagaimana kemampuan Bu Rini mendengarkan aktif nanti pada saat coaching. Lalu, bagaimana Bu Rini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana Bu Rini bisa memberdayakan coaching, membuat dan membantu rencana dari coach itu sendiri mengatasi masalah yang dia hadapi. Dari rubrik penilaian yang saya sampaikan nih, menurut Bu Rini ada masukan nggak atau tanggapan? Saya rasa cukup, Pak. Nah, selanjutnya Bu Rini, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik. Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu Pak pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif. Nah, wah, luar biasa sekali Bu ya. Dari ketiga kompetensi ini Bu, bisa nggak saya tahu kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada proses coaching? Baik, mungkin dari kompetensi spesifiknya, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coach itu bisa menemukan ide dari solusi permasalahan sendiri. Seperti itu, Pak. Nah, yang terakhir Bu, yang perlu kita bicarakan dalam proses pra-supervisi ini adalah indikator keberhasilan. Menurut Bu Rini nih, apa indikator atau ukuran keberhasilan nanti ketika proses coaching itu Bu Rini bisa tahu, wah, coaching ini berhasil nih, saya bisa menggali potensi dalam diri coach saya sesuai yang Ibu tadi targetkan. Ya, baik, mungkin saya berharap proses coaching ini akan memberikan atau menentukan rencana aksi dari si coach itu untuk dengan melalui pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Nah, saya berharap proses coaching nanti yang Ibu Rini lakukan bisa berjalan dengan lancar. Juga saya nanti akan hadir ya Bu, mengamati Ibu. Dan sesuai kesepakatan, Ibu Rini akan nanti selesai jam pulang sekolah ya Bu, melakukan coaching. Benar Pak, nanti pukul 2 siang saya akan melakukannya. Sekarang masih ada waktu, Bu Rini bisa bersiap-siap. Nanti saya akan masuk kembali saat Ibu Rini melakukan proses coaching. Baik Pak. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Suzana. Siang Bu Rini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Rini. Apa kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya dengar nih kemarin Ibu katanya mau cicat sama saya nih. Kira-kira ada yang mau diceritakan? Jadi begini rencananya hari ini saya mau berbagi permasalahan saya. Itu mengenai siswa saya dan saat ini dalam belajar itu memang serta kita sih belajarnya juga Bu ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira bisa diceritakan tentang permasalahannya? Begini siswa saya itu kan sering tidak fokus belajar.
Kemudian saat saya menjelaskan, ada yang ribut, ada juga yang tidak membuat tugas, dan nilai saat penilaian sumatif rata-rata tidak mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan nih. Ya. Baik Bu, lalu apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap chipset kita ini Bu bisa membantu kembali motivasi belajar anak-anak saya di kelas. Baik, sesuai dengan tujuan cicak hari ini yang Ibu sampaikan, kesempatan apa nih yang bisa Ibu gunakan untuk mencapainya? Kesempatan yang saya miliki cukup banyak Bu. Saya memiliki waktu untuk mengajar dan membimbing mereka di kelas. Lalu Bu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu melihat kelas Ibu itu di angka posisi berapa? Kalau saya amati yang saya lihat posisi anak-anak pada saat itu 56. Oh begitu ya, masih di posisi 6 ya Bu? Iya. Nah, apakah ada hambatan saat Ibu mengajar di kelas? Saya merasa gitu selain jenuh, kemudian kesiapan mengajar saya juga itu masih kurang karena masih monoton dan membuat anak-anak itu terbosan dalam belajar. Saya melihat Ibu memiliki kesadaran diri yang sangat baik sehingga Ibu bisa mengenali hambatan dalam mengatasi masalah ini. Lalu Bu, menurut Ibu, apa nih solusi untuk mengatasinya? Saya ingin mempersiapkan pembelajaran dengan semenarik mungkin mengenai kebutuhan anak sehingga saya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat dari murid saya. Oh begitu ya Bu, wah sungguh pemikiran hebat ya Bu. Lalu apa rencana Ibu nih dalam tujuan ini? Rencana saya adalah dengan menggunakan berbagai metode, yaitu juga menggunakan IT yang ada dan juga mencoba mempersiapkan beberapa SBP sehingga kelas itu tidak menjadi bosan, anak pun menjadi semangat untuk belajar Bu. Wah, sungguh strategi yang sangat baik ya Ibu. Lalu Bu, apa nih ukuran keberhasilan yang Ibu pikirkan sehingga dapat dinilai bahwa rencana ini berhasil? Ukuran keberhasilannya yaitu anak-anak yang ada di kelas saya itu mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian mereka dengan semangat mengikuti pembelajaran dan mereka juga fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan, bahkan mencapai nilai yang sesuai dengan kriteria atau yang disebut dengan KKN. Ya, saya yakin nih Ibu Susana mampu melakukannya. Sekarang Bu, jika pikir pasti rencana yang kita susun tidak selamanya berjalan mulus. Apa ada tantangan atau hambatan yang Ibu alami? Rencananya Bu, saya akan siapkan diri saya dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menguatkan diri saya sendiri. Lalu saya akan konsisten dalam membangun motivasi belajar anak saya. Dan saya juga akan membangun kolaborasi antara saya dengan sejawat saya. Dan juga dengan murid yang ada. Wah, sungguh sikap antisipasi yang baik ya Bu. Lalu Bu, untuk menjalankan rencana aksi ini, apa komitmen Ibu terhadap aksi akan Ibu lakukan? Komitmen saya Bu yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan metode yang beragam agar siswa tidak jenuh terhadap materi yang saya sajikan. Kemudian mengingatkan siswa mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat. Tidak hanya itu, saya juga akan berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah, kasih jawab, dan Nah, terima kasih ya Bu atas pemaparan informasinya serta pengalaman yang diberikan. Sungguh bermanfaat bagi saya dan juga bagi rekan guru yang lain. Karena dengan permasalahan yang disajikan, juga solusi yang dipaparkan oleh Ibu sudah terinspirasi. Sukses terus Bu untuk Ibu Susana. terima kasih Bu ini karena akhirnya saya bisa mengerjakan rasa komputer yang ada di kelas saya. Kemudian saya bisa menyadari bahwa saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Nanti saya tunggu kabar dari Ibu ya Bu tentang chat kita selanjutnya. Terima kasih, selamat siang ya Bu. Ada lagi yang mau sampaikan Bu? Yang tidak ada. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, hari ini kembali lagi bersama Bu Rini dalam percakapan pra-supervisi ya Bu. Ya, baik Pak. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik Pak. Nah Bu, hari ini kita akan memulai percakapan pra-supervisi, di mana kita tahu sebelumnya saya sudah melihat, sudah supervisi Ibu saat melakukan proses coaching bersama Ibu Susana.
Bagaimana nih Bu kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega Pak, karena saya sudah melakukan kegiatan supervisi akademik dengan melakukan teknik coaching yang sudah saya pelajari. Lalu Bu, saya juga tadi kan sudah melihat proses perjalanan coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu memulai coaching dan menggali potensi dalam diri coaching itu sendiri. Lalu Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menilai proses coaching yang telah berjalan tadi? Dari proses coaching yang sudah saya laksanakan, itu terlihat si coachingnya mampu menemukan ide atau permasalahan yang dialami pada saat di kelasnya, sehingga dengan proses coaching yang sudah dilakukan tadi, maka ide rencana aksinya itu bisa dilaksanakan oleh coaching atas segala macam. Sungguh penilaian yang sangat bagus ya Bu. Lalu Bu, berdasarkan Ibu menilai demikian, berdasarkan apa Ibu bisa menilai hal yang demikian menurut Ibu? Saya menilainya karena langkah-langkah coaching itu sudah saya laksanakan step-stepnya, mulai dari mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Maka coaching ini melakukan ide dari kami. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil supervisi tadi Bu. Bolehkah saya menyampaikannya? Baik Pak, silakan. Nah, menurut pengamatan saya, proses coaching yang Ibu Rini lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Lalu juga apa yang menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, tentang pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif, sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Dan juga terlebih Ibu Rini juga bisa memperdayakan coaching, itu yang saya amati. Nah, ketika Ibu Rini mendengar dari hasil pengamatan supervisi saya, apa nih tanggapan dari Bu Rini sekalian? Wah, alhamdulillah Pak. Ternyata saya bisa melaksanakan proses coaching itu sendiri ya Pak, dengan hasil saya dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, kira-kira selanjutnya nih Bu Rini, kalau ada kesempatan lagi bisa coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rini kembangkan selanjutnya? Mungkin saya perlu mengembangkannya di mindfulness nih Pak. Jadi supaya rekan-rekan tadi atau si coach tadi itu merasa tenang dulu, nyaman dulu, sehingga mereka bisa melaksanakan proses coaching itu dengan baik. Wah, luar biasa ya Bu. Sungguh sifat yang mau mengembangkan diri, potensi dalam diri juga mau lebih baik lagi. Saya berharap semoga kedepannya saat Ibu melakukan proses coaching bisa berjalan dengan baik dan kompetensi-kompetensi yang Ibu miliki semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Nah, baik, akhirnya rangkaian supervisi kita sudah di titik akhir nih Bu. Tadi sudah kita mulai dengan pra supervisi, lalu saya sudah juga mensupervisi Ibu saat melakukan coaching, dan yang terakhir kita sudah melakukan percakapan pra supervisi. Saya berharap rangkaian ini bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai coaching, sebagai supervisor agar menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, siap. Saya berterima kasih pada Bu Rini sebagai rekan yang sudah mau saya supervisi, dan juga kepada rekan saya Ibu Suzana yang mau di coaching menjadi coaching daripada coach Rini itu sendiri. Terima kasih, selalu berpenggerak, sampai bertemu lagi.